Slide selanjutnya yaitu gambar dari amilum pati. Dilihat dengan menggunakan mikroskop, Bapak mencoba untuk memberikan gambaran kepada kalian bahwa dari pati dilihat dari mikroskop bentuknya seperti ini. Ini contohnya pati dari si singkong. Ini bisa dilihat setiap perbedaan dari pati yang dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian di paling pojok sebelah kiri siswa-siswi ini adalah pati singkong. Kemudian di samping pati singkong ini adalah pati dari jagung. Bisa dilihat gambarnya, dilihat secara mikroskop bentuknya seperti ini. Kemudian yang sampingnya ini adalah pati dari beras, dilihat dari mikroskop bentuknya seperti ini. Kemudian pojok paling sebelah kanan itu adalah pati dari kentang, dilihat dari mikroskop bentuknya seperti ini. Jadi setiap pati atau amilum itu memiliki bentuk dari hilus atau lamilanya berbeda-beda. Kemudian slide selanjutnya ini adalah pati dari kacang hijau. Bisa dilihat ada hilus dan hilumnya di sana, dan perbedaan setiap patinya juga harus diamati. Kemudian untuk slide selanjutnya, amilum ini adalah pengertian dari yang tadi sempat dilihat di mikroskopik ya. Ini adalah yang pertama adalah amilum manihot singkong. Nama latinnya manihot utilissima Pool. Ini dilihat dari secara mikroskopik yang tadi bentuknya butir tunggal atau bergelombolan atau bergerombol. Biasanya butir tunggal itu berbentuk lonjong atau topi baja dengan ukuran antara 2-25 mm. Hilusnya terletak di tengah dengan jelas seperti titik atau kadang-kadang segitiga. Lamela ada tapi kurang jelas. Slide selanjutnya adalah amilum dari solani atau kentang ya. Nama latinnya yaitu Solanum tuberosum L. Ini dilihat dari mikroskopik, butiran berbentuk bulat telur atau tidak beraturan dengan ukuran bervariasi antara 30-100 mm. Hilus terdapat sebagai titik pada bagian yang sempit. Lamela terletak eksentri, terlihat jelas. Ini lamelanya terlihat jelas ya. Kemudian slide selanjutnya yaitu amilum triticum atau gandum. Nama latinnya Triticum vulgare L. Dilihat dari secara mikroskopik, ini butiran tunggal besar dilindungi oleh butiran kecil bentuk serupa lensa bundar atau lonjong, kadang-kadang berbentuk ginjal. Hilus terletak di tengah, tidak jelas, berupa titik atau celah. Lamela tidak jelas. Kalau dari gambar bentuknya memang hampir mirip sama amilum dari solani, cuman yang bikin berbeda itu adalah butiran-butiran dari amilum triticum lebih renggang dan kecil. Ini ya, jadi lebih renggang dan kecil. Ini adalah gambar yang dilihat dari secara mikroskopik di sebelah kanan. Kemudian amilum maydis atau jagung. Nama latinnya adalah Zea mays L. Dilihat dari secara mikroskopik, ini dilihat dari sebelah pojok kanan. Kemudian penjelasannya, biasanya sebagian besar berupa butiran poligonal dengan sudut membulat atau butiran hampir bulat, garis tengah sampai lebih kurang 35 mm. Hilus di tengah berupa titik atau bintang. Ya, begitulah seperti gambar yang di samping ya. Seperti gambar yang di samping. Kemudian amilum oryzae atau dari pati beras.
Dilihat secara mikroskopik, butiran kecil dengan ukuran 3-12 mm berbentuk poligonal bersudut tajam biasanya bisa ditemukan di dalam butiran majemuk yang berukuran 2-100 butir. Pilus hanya tampak pada granul yang besar dan terdapat di tengah, dan sayangnya namanya tidak jelas. Untuk membedakan amilum atau setiap pati itu memiliki perbedaan, jadi bisa dilihat. Untuk lebih detailnya ini bisa dilihat perbedaan antara hilus dan lamelanya. Pada slide ini Bapak akan coba menerangkan tentang definisi mikroskop dan cara penggunaannya, karena mungkin Pak ini masih konteksnya pembelajaran secara daring, jadi kalian belum praktek secara langsung untuk memegang yang namanya mikroskop, atau mungkin ada yang lupa tentang untuk mengaplikasikannya dari mikroskop. Mikroskop pertama kali dikembangkan pada abad ke-16 menggunakan lensa sederhana untuk mengatur cahaya. Biasanya pertama kali perbesaran terbatas kira-kira 10 kali ini dari ukuran objek sebenarnya. Setelah mengalami perbaikan, akhirnya perbesaran bisa mencapai 270 sampai 400 kali menurut sumber Pratiwi 2014. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan skopium atau penglihatan. Mikroskop adalah suatu benda yang menggunakan untuk memberikan bayangan yang diperbesar dari benda-benda yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata secara telanjang. Mikroskop terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi tersendiri. Ini menurut sumber dari Riskan 1999. Kemudian mikroskop pada prinsipnya terdiri dari dua lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif atau dekat dengan mata, dan lensa okuler yaitu yang dekat dengan benda. Baik objektif maupun okuler dirancang untuk perbesaran yang berbeda. Perbesaran objektif umumnya 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan sampai 100 kali. Sedangkan perbesaran okuler umumnya 10 kali dan 15 kali. Perbesaran total ialah perbesaran objektif kali perbesaran okuler dengan perbesaran 1500 kali. Hanya akan tampak beberapa organel pada mikroskop ini. Kemudian ada beberapa jenis mikroskop, di mana mikroskop ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, mikroskop elektron. Yang kedua, mikroskop cahaya. Yang ketiga, mikroskop stereo. Yang keempat, mikroskop fase kontras. Yang kelima, mikroskop Fender atau fluorescence mikroskop. Yang keenam, mikroskop Medan gelap. Yang ketujuh, mikroskop ultraviolet. Yang kedelapan, mikroskop elektron pemayaran. Ini adalah istilah-istilah atau nama dari beberapa jenis mikroskop yang selama ini, gitu ya. Dan di sebelah kiri siswa-siswi bisa melihat nih, ini adalah bentuk mikroskop dan bagian-bagian serta sudah ada keterangan di setiap bagian dari mikroskop. Dan slide selanjutnya yaitu mikroskop mempunyai bagian-bagian tertentu yang mempunyai fungsi tersendiri, yaitu yang pertama, lensa okuler berfungsi memperbesar bayangan objek pengamatan. Yang kedua, lensa objektif berfungsi memperbesar bayangan objek yang diamati. Yang ketiga, cermin berfungsi menangkap cahaya kemudian meneruskannya ke kondensor. Yang keempat, kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan difokuskan ke objek.
Yang kelima, diafragma berfungsi mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk pada objek yang diamati. Slide selanjutnya yaitu yang keenam, revolver berfungsi sebagai pemutar lensa objektif sehingga lensa dapat diganti sesuai dengan perbesaran yang diinginkan. Yang ketujuh, kaki dari pegangan berfungsi sebagai penyangga dan pegangan saat digunakan atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedelapan, meja preparat berfungsi sebagai tempat sediaan atau preparat yang diamati. Yang kesembilan, makrometer berfungsi sebagai pemutar kasar sehingga objek dapat dilihat dengan jelas pada perbesaran kecil 5 kali dan 10 kali. 10. Mikrometer berfungsi sebagai pemutar halus sehingga objek dapat dilihat dengan jelas pada perbesaran 40 kali dan 100 kali. Cara menggunakan mikroskop dengan baik dan benar, yaitu mulailah dengan meletakkan mikroskop pada bidang yang datar. Selanjutnya, aturlah pencahayaan mikroskop. Apabila mikroskop telah dilengkapi dengan lampu, maka Anda tentu tinggal menyalakan lampu dan mengarahkannya pada mikroskop dengan jarak sekitar 20 cm. Selanjutnya, mulailah mengatur bagian diafragma dan juga kedudukan cermin. Dengan demikian, cahaya akan dipantulkan dari lubang meja objek yang hendak diamati atau preparat. Sebaiknya tidak mengarahkan cermin ke sumber cahaya secara langsung, sebab pantulan cahayanya akan membuat pandangan peneliti terganggu. Apabila pencahayaan telah diatur dengan benar, pada saat Anda mendekatkan mata pada lensa okuler, maka akan terlihat lingkaran cahaya yang memiliki intensitas terang yang seimbang atau merata. Setelah mendapatkan pengaturan cahaya yang tepat dan benar, peneliti bisa melakukan kegiatan pengamatan terhadap objek atau preparat dengan menggunakan lensa objektif yang sebaiknya dimulai dari perbesaran yang paling bawah terlebih dahulu. Slide selanjutnya yakni Bapak menampilkan video beberapa literatur cara penggunaan mikroskop dari berbagai jenis mikroskop serta cara pembuatan penerapan ilmu dari Amylum Pati. Nanti Bapak akan bagikan dan nanti akan kalian siswa-siswi bisa melihat di Google Classroom. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu Bapak mengasihkan tugas kelompok. Yang pertama, setiap siswa-siswi mendapatkan tugas kelompok untuk membuat Amylum Pati dari video praktek yang Bapak contohkan di Google Classroom, atau mungkin dari kalian yang di lingkungan kalian mungkin banyak simplisia yang bisa dijadikan Amylum atau Pati dari bahan lain juga boleh. Kemudian yang kedua, setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa-siswi. Kemudian yang ketiga, tugas dikumpulkan pada pertemuan belajar berikutnya dalam bentuk video. Kemudian selesai di bab yang keempat ini, nanti yang bab kelima Bapak akan membahas sirup, olea pinguia, dan olea volatilia. Terima kasih sudah mempelajari dan kutipan kali ini. Jagalah kesehatan diri dan tetap semangat untuk belajar. Tuturi Handayani, yakinkan semua cita-cita pada Ilahi, sejahterakan diri dan sanak famili dan orang-orang yang